Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Tiga kebahagiaan Zidane usai Real Madrid bekuk Real Valladolid. Real Madrid memang hanya menang tipis atas Real Valladolid pada laga pekan ke-24 Liga Spanyol musim 2020-2021. Namun ada tiga aspek yang membuat Zidane merasa bahagia dari laga itu. Laga Real Madrid versus Real Valladolid digelar pada Minggu 21 Februari 2021. Los Blancos menang dengan skor 1-0 pada duel yang digelar di Stadion Municipal José Zorrilla tersebut. Madrid menang lewat gol tunggal Casemiro. Walau hanya menang tipis, Madrid mendapatkan 3 poin yang sangat penting karena kini hanya tertinggal 3 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Kemenangan yang diraih Real Madrid membuat Zidane merasa amat bahagia. Pelatih asal Prancis itu melihat ada tiga aspek yang membuat dia merasa sangat senang dengan kinerja pasukannya di laga melawan Valladolid. Kami harus bahagia dengan permainannya, dengan hasilnya, dan dengan clean sheet yang didapatkan, ucap Zidane dikutip dari Marca. Madrid tampil solid. Walaupun hanya menang dengan skor tipis, Madrid melanjutkan tren positif dengan memenangkan 4 laga terakhir di La Liga. Madrid juga tampil bagus di lini belakang. Pada 4 laga terakhir hanya ada 1 gol yang bersarang di gawang Thibaut Courtois. Madrid tidak pernah kebobolan pada 3 laga terakhir. Nama Casemiro tentu saja layak untuk mendapatkan kredit lebih atas hasil positif Real Madrid. Saat Madrid kehilangan Karim Benzema dan Sergio Ramos, Casemiro hadir sebagai solusi gol Madrid. Kami tahu betapa bagusnya Casemiro. Kami tahu posisi yang dia ambil. Kami tahu bahwa dia akan menendang dan dia mampu mencetak gol. Saya senang tapi saya bahagia untuk seluruh tim, tegas pelatih asal Prancis. Casemiro, Real Madrid bisa juarai Liga Spanyol. Kepercayaan diri skuad Real Madrid melambung setelah memetik kemenangan 1-0 atas Real Valladolid pada lanjutan Liga Spanyol Minggu 21 Februari 2021. Tambahan 3 poin membuat Real Madrid memangkas margin dengan pemuncak klasemen Atletico Madrid. Kedua tim tinggal berjarak 3 poin. Namun Los Blancos sudah memainkan 24 laga sedangkan Atletico Madrid baru 23 laga. Margin terpangkas juga tak lepas dari kekalahan yang dialami Atletico Madrid dengan skor 2-0 atas Levante. Itu menjadi kekalahan kandang pertama Los Blancos di La Liga sejak Desember 2019. Sebaliknya Real Madrid malah sedang on fire dengan membukukan 4 kemenangan beruntun. Ini bukan hanya karena Atletico Madrid kalah. Kami memang yakin bisa memenangi Liga. Saya rasa masih ada 42 poin tersisa. Itu jumlah poin yang banyak. Kami tahu masih banyak pertandingan Liga yang tersisa. Kami tahu ini sulit tapi kami yakin bisa menjuarai Liga, kata Casemiro seperti dilansir Espana. Real Madrid mendulang kemenangan atas Real Valladolid tidak dengan mudah. Kiper Real Thibaut Courtois bahkan dipaksa melakukan rentetan penyelamatan sepanjang laga. Banyak pemain kami yang absen karena cedera dan itu rumit. Tapi kemenangan ini tak lepas dari kinerja tim. Semua orang bekerja keras. Penyelamatan Thibaut, saya tidak kaget. Dia kiper hebat. Tapi kami harus membicarakan kinerja setiap orang. Kami tahu ini pertandingan kunci untuk menekan Atletico. Kami akan segera menghadapi mereka dan yang bisa kami lakukan adalah melakukan tugas sendiri, memenangi pertandingan. Siapa yang memenangi La Liga tidak akan ditentukan hingga Mei. Kami akan terus berusaha, tutur Casemiro. Man of the match Real Valladolid versus Real Madrid, Thibaut Courtois. Real Madrid mengalahkan tuan rumah Real Valladolid dengan skor tipis 1-0. Sepanjang laga Real Madrid lebih dominan dalam hal penguasaan bola. Namun Valladolid punya tembakan tepat sasaran lebih banyak, yakni 5, sedangkan Real Madrid hanya 2. Courtois berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan. Kiper 28 tahun Belgia tersebut menepis 5 shoot on target Valladolid. Dari semua penyelamatan itu, mungkin yang paling krusial adalah double save untuk menggagalkan Orelsan dan Janko di menit-menit awal. Dengan kekuatan yang tereduksi akibat absennya sejumlah pemain pilar, Real Madrid tampil jauh dari kata meyakinkan. Andai kebobolan di menit-menit awal, mungkin bakal sulit bagi Real Madrid untuk membalas atau membalikkan keadaan. Andai kata tak ada double save dari Courtois itu, hasil akhir pertandingan di Stadion José Zorrilla itu mungkin akan berbeda. Hugo Duro, penyerang baru Real Madrid. Siapa dia? Nama Hugo Duro mencuat di balik kemenangan Real Madrid melawan Real Valladolid. Pemain 21 tahun itu tidak mencetak gol, tapi ini adalah debut yang mengesankan baginya bersama Real Madrid. Zinedine Zidane tidak memainkan Karim Benzema pada duel melawan Valladolid. Zidane menurunkan Mariano Diaz sebagai penyerang sejak menit-menit awal. Pada menit ke-66, Diaz ditarik keluar dan digantikan Hugo Duro. Bagi Hugo Duro, ini adalah laga debutnya untuk Real Madrid. Hugo Duro bukan pemain didikan Akademi Real Madrid.
Dia hanya bermain di Real Madrid 2. Status pemain kelahiran 10 November 1999 itu adalah pinjaman dari Getafe hingga akhir musim 2020-2021 nanti. Hugo Duro tampil bagus untuk Real Madrid 2 yang bermain di Segunda B atau kompetisi kasta ketiga. Hugo Duro mencetak 8 gol dari 12 laga. Tidak heran jika dia kemudian dipercaya Zidane untuk naik ke tim utama. Real Madrid punya peluang untuk memperpanjang masa kerja Hugo Duro, sebab Madrid punya opsi untuk membelinya secara permanen pada akhir musim nanti, opsi yang belum dibahas sejauh ini. Madrid mungkin saja tertarik dengan servis Hugo Duro, sebab dia telah tampil bagus bersama Real Madrid 2 dan telah mendapatkan panggilan dari Spanyol U21. Madrid bisa menjadikan Hugo Duro sebagai alternatif apalagi jika Luka Jovic belum tampil sesuai harapan. Hugo Duro bisa jadi pilihan kedua setelah Karim Benzema bersaing dengan Mariano Diaz. Saat masih bermain di Getafe, Hugo Duro adalah anggota tim utama. Dia telah mencetak 1 gol dari 12 laga di La Liga Spanyol. Zidane beri kabar terkini soal Karim Benzema. Setelah laga melawan Valladolid, pelatih Real Madrid Zidane pun langsung alihkan perhatiannya pada Liga Champions melawan Atalanta. Dia memberi update untuk kondisi Benzema yang mengalami cedera. Menurut Zidane, dia tidak akan memaksakan Karim Benzema untuk main pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta pada Kamis 25 Februari 2021. Kita tunggu bagaimana kondisinya besok. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Kami tidak akan mengambil resiko dengan Benzema. Kalau dia tidak bisa bermain, dia tidak akan latihan bersama kami, ujar Zidane seperti dikutip dari Marca. Ada 9 pemain Real Madrid yang alami cedera. Zidane pun berharap pemain bisa segera pulih. Situasinya seperti yang terlihat sekarang. Saya berharap para pemain segera pulih, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi pekan depan. Saat ini kami alami banyak pemain yang cedera. Ini sulit tapi kami harus melaju. Zidane juga puas dengan penampilan Casemiro. Gelandang Madrid ini kembali menunjukkan betapa bagusnya dia. Kita tahu betapa bagusnya dia. Kita tahu posisinya dan tahu bisa mencetak gol. Saya senang untuk semuanya, ujar Zidane. Mikel Arteta ingin pemain pinjaman dari Real Madrid bertahan demi menjadi pemimpin masa depan. Martin Odegaard datang dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin 2021 dengan status pinjaman. Walau masih berstatus anak baru, Odegaard sudah cukup mengambil hati Mikel Arteta. Arteta tak segan menyebut Odegaard layak menjadi sosok pemimpin Arsenal di masa depan. Dia sosok pemimpin muda. Odegaard menunjukkan karakter dan kecerdasan. Kualitas semacam itu adalah hal yang dibutuhkan seorang pemimpin. Odegaard baru di Arsenal dalam waktu sangat singkat, tetapi dia beradaptasi dengan sangat baik. Dia mendapatkan respek dari para pemain dan staf. Bobot kehadirannya akan semakin meningkat pada setiap pekan, ucap Arteta. Arsenal adalah klub keempat yang meminjam Odegaard dari Real Madrid. Sejak bergabung dengan raksasa La Liga Spanyol tersebut pada tahun 2015, Odegaard sudah disekolahkan ke Herenveen, Vitesse dan Real Sociedad. Namun ia tak kunjung bisa menembus tim utama Real Madrid hingga kemudian pindah ke Arsenal. Sejumlah supporter Arsenal terindikasi berharap Odegaard bisa bertahan sebagai pemain permanen di Stadion Emirates. Arteta tidak bisa menjanjikan Odegaard bisa bertahan di Arsenal, walaupun berharap pemain berusia 22 tahun tersebut bisa menjadi pemain permanen skuad meriam London. Namun pembicaraan lebih lanjut baru akan terjadi pada akhir musim, terutama karena prioritasnya adalah mengeluarkan potensi terbaik Odegaard. Kami baru bersama Odegaard selama beberapa bulan. Hal pertama yang harus kami lakukan adalah memaksimalkan waktu bersamanya agar semua kualitasnya bisa terlihat. Pada akhir musim, pihak klub akan duduk bersama Martin dan membahas bagaimana karirnya bisa berlanjut. Saat ini keputusan bukan hanya bergantung kepada pihak Arsenal, kata Arteta. Martin Odegaard sejauh ini baru tampil 3 kali untuk The Gunners namun belum mencetak gol. Ia diproyeksikan masuk skuad Arsenal saat bertemu Manchester City di Emirates Stadium.